Pernah dengar istilah 30 keping perak? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas simbol pengkhianatan yang paling ikonik ini, langsung dari naskah kuno. Ini bukan cuma cerita, tapi cerminan yang dalam banget. Coba deh, dengerin pertanyaan ini. Ini bukan sekedar negosiasi bisnis loh. Ini adalah kalimat yang jadi pemicu salah satu pengkhianatan paling terkenal dalam sejarah. Satu pertanyaan yang membuka pintu ke sebuah tragedi besar. Oke, pertanyaan besarnya kan gimana sih kok bisa sampai segitunya? Nah, kita akan telusuri bareng-bareng di bagian pertama ini, harga sebuah pengkhianatan. Kita akan lihat kalau ini semua bukan kejadian instan, tapi sebuah proses yang merayap pelan-pelan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih kita samain dulu persepsi kita. Jadi, apa sih pengkhianatan itu? Simpelnya, ini adalah tindakan nggak setia dan ngelanggar janji. Definisi ini jadi kunci buat kita ngebuka keseluruhan cerita ini. Jadi, pengkhianatan Yudas itu bukan kayak petir di siang bolong. Nggak tiba-tiba, ini tuh ada tahapannya. Ada prosesnya yang jelas banget. Mulai dari ketamakan yang dipendam, terus jadi kemunafikan yang terencana, dan puncaknya, pengkhianatan terang-terangan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Tahap pertama, benih ketamakan. Ini semua soal cacat karakter yang dibiarin membusuk diam-diam di dalam hati, jauh sebelum tindakan finalnya terjadi. Nah, ini poin yang penting banget buat kita pahami. Tindakan Yudas itu bukan keputusan impulsif, itu adalah akumulasi dari kebiasaan buruk, dari rasa cinta sama uang yang udah lama banget dia pelihara di hatinya. Dan ini bukan asumsi ya, buktinya jelas banget dari sumbernya. Di sini kita lihat kalau Yudas itu bukan cuma serakah, tapi emang udah jadi kebiasaan dia buat nyuri. Dia menyalahgunakan kepercayaan yang udah dikasih ke dia. Nah, dari ketamakan yang disembunyiin ini, ceritanya makin rumit. Kita masuk ke tahap kedua. Topeng kemunafikan. Disinilah keserakahan mulai didandani pakai kata-kata yang kedengarannya baik dan mulia. Ini contoh yang paling pas banget buat nunjukin kemunafikannya. Dengerin deh kata-katanya. Mulia banget kan, peduli sama orang miskin. Tapi coba lihat motif aslinya. Dia cuma pengen uangnya masuk kas supaya bisa diambil. Ini manipulasi yang licik banget. Dan dari sini, kita bisa belajar sesuatu yang berlaku buat kita semua loh. Orang yang hidupnya udah dikuasai sama ketamakan, pasti bakal pakai cara apapun, termasuk memanipulasi orang lain buat dapetin apa yang mereka mau. Dan semua ini akhirnya sampai ke puncaknya. Tahap ketiga, di mana semua yang tadinya disembunyikan akhirnya meledak jadi sebuah pengkhianatan yang terang-terangan dan disadari sepenuhnya. Coba kita bayangin sejenak. Apa aja sih yang Yudas buang gitu aja? Dia dapat bimbingan langsung, dia lihat sendiri mukjizat-mukjizat luar biasa, dapat pengajaran eksklusif dan punya posisi terhormat. Ini semua hal yang gak ternilai harganya. Dan buat semua itu, apa yang dia terima? Cuma ini, 30 keping perak. Bayangin, semua hal tak ternilai tadi ditukar dengan harga yang bahkan gak seberapa pada zaman itu. Tragis banget kan? Oke, kita udah ngomongin cerita dari ribuan tahun lalu. Terus, apa hubungannya sama kita sekarang? Nah, ini bagian yang paling penting. Sekarang kita coba arahin cerminnya ke diri kita sendiri. Di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin 30 keping perak versi kamu. Ya, versi kita di kehidupan modern. Kita coba kenali apa aja sih harga pengkhianatan yang mungkin ada di sekitar kita sekarang. Ternyata, 30 keping perak zaman sekarang itu bentuknya macam-macam. Bisa jadi uang, ya jelas, atau mungkin harta, status di kantor, bahkan hal-hal lain kayak kesenangan sesaat yang terus-terusan kita kejar sampai lupa diri. Ini nih, peringatan keras buat kita semua. Seperti Yudas yang tiap hari ada di samping Yesus, kita juga bisa aja kelihatan sangat rohani di luar. Ikut semua kegiatan, aktif di komunitas. Tapi itu semua bukan jaminan hati kita benar-benar ada di sana. Dan masalahnya di sini, semua hal-hal duniawi itu, ya mungkin bikin senang. Tapi cuma sebentar, gak akan pernah abadi. Kepuasan yang kita dapat dari ngejar hal-hal itu bakal hilang sekejap. Jadi pesannya jelas banget, intinya simple tapi dalam. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menukar sesuatu yang abadi dan tak ternilai cuma demi keuntungan sesaat yang pada akhirnya bakal lenyap. Nah, sekarang waktunya kita nanya ke diri sendiri. Coba kita jujur sejenak. Apa sih 30 keping perak dalam hidupmu? Hal apa yang tanpa sadar paling kamu kejar? Yang paling mendominasi pikiran dan hatimu saat ini?
Pertanyaan berikutnya mungkin agak nusuk nih. Coba kita lihat ke dalam diri kita. Ada nggak sih bagian hidup kita di mana penampilan luar kita kelihatan soleh, tapi sebenarnya hati kita jauh? Ada jarak nggak antara topeng yang kita pakai dan isi hati kita? Dan terakhir, ini bukan cuma buat dipikirin, tapi buat dilakuin. Setelah semua ini, apa satu langkah kecil tapi nyata yang bisa kamu ambil mulai hari ini juga untuk mulai mencabut akar ketamakan dari hatimu? Coba renungkan ya. Sampai ketemu lagi.